Pada saat kedua kakinya sudah dingin, maka segera lafalkan dan perdengarkan ayat di mana Allah memanggil ruhnya. Apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Adi pikiran sudah tenang karena tadi sudah dibisikkan oleh malaikat untuk tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah adi pikiran di sunan pemasukan puak musibawa hati mapacing Mario renduh ingin berjumpa dengan rohmu. Allah pun menanti kedatanganmu. Bugis Kampiri. Nah, dengarkan baik-baik supaya bisa disimak, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaanku gitu loh, ya mau kita semua Pak. Kita ulangi, semoga yang menjawab salam diberikan rezeki anak-anaknya yang terbaik. Amin. Juga diberikan umur yang panjang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memantu pilih pada malas segede. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebelum dibahas ceramahnya, jemaah paham kalau saya bahasa Bugis? Ya, nanti Paham Budi? ya. Atau Makassar hakikat teh? Campur ini Bugis Makassar Indonesia. Oke. Alhamdulillah. Dia mau bahasa Inggris karena dia Bugis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjur ikanaya kematian itu sudah pasti datangnya. Tinggal menunggu giliran. Tapi Nabi pernah bersabda, likulli syai'in hasadu. Tiap sesuatu ada waktunya akan dipanen. Wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Nah ya umatku, masa ada waktunya akan dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Umumnya kejadiannya riwayatuna umuruna antara 60 tahun sampai 70 tahun. Nak kuci ini kian aja jangan deh. Mereka di kabat dia. Nanti kau narapi ini umur 60 tahun, apalagi sudah menjelang 70 tahun. Pada jeng ini pakai kesehatan. Nggak pernah disapa. Kata siapa yang umur berapa? 67. 67. Ya. Kawin itu. Kali. Bonus nih. Almarhumah tadi disampaikan usianya 39 tahun. Ustaz, kenapa Allah rahasiakan kematian? Sengaja Allah rahasiakan kematian karena bahaya tong juga kalau Allah bocorkan tanggalnya kematian tak. Kenapa? Karena tidak semangat maki hidup kalau tanggal itu sudah pasti. Tapi malam ini akan dibahas dua bisikannya malaikat kepada almarhumah Andi Fitriani, riwayatuna sakaran. Dalam Al-Quran Allah ceritakan, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat yang mulia itu. Lalu ia bisikkan di samping Andi Fitriani, dan nanti juga pada saat Bapak Ibu yang akan dicabut nyawanya,
Yang pertama dibisikkan oleh malaikat kepada orang yang akan dicabut ruhnya. Dalam ayat ini disambung, alla takhafu hei hamba Allah, cucunya Adam, jangan engkau takut menghadapi kematian. Yang pertama dibisikkan oleh malaikat nanti adalah jangan takut menghadapi kematian. Berarti boleh ditanya jemaah, Dek Toma tuh ditahu ini mati. Halo, tidak takut ya ibu? Tidak sih Pak. Tidak ada masalah takut atau tidak, yang pasti waktu itu akan tiba. Bagi mereka yang menyiapkan amal terbaik menuju liang lahat kuburannya, buat apa takut? Siapa yang kita temani nanti di kuburan? Suami tidak akan menemani, betul tidak Pak? Orang minta. Istri tidak akan menemani suaminya, suami juga tidak akan menemani istrinya. Jangankan suami, jangankan istri, anak yang pernah berada dalam perutnya seorang ibu 9 bulan 10 hari, tak satupun di antara mereka yang akan tinggal di atas kuburan tanah kupurani di lemah. Betul tidak Bu? Ibu-ibu saya mau tanya dulu, tolong jawab Bu. Tak ada semangat Kim, dia tuh semangat ceramah. Pernahkah ibu melihat sekali antar seorang suami ada istri yang tinggal di atas kuburan suaminya? Pernah Bu? Pernah atau tidak Bu? Pernah tidak Bu? Maka pertanyaan yang sama, kalau lebih dulu suami tak meninggal dibandingkan kita Bu, apakah ada di antara ibu di atas kuburannya setelah dikubur? Ada atau tidak? Jami tanya yang lagi. Iya. Istri mau ditanya. Afala yatafakkarun. Maka hanya orang yang berpikirlah, yang merenung, yang berpikir dan selalu bermuhasabah, yang menyiapkan diri terbaik ialah Qurannya. Amal ibadah yang akan kita bawa ke tempat itu. Maka mengingatkan kepada semua yang hadir, amal ibadah yang terbaik, salah satu ibadah yang sangat dimuliakan pahalanya, narikut suduki jalona baitullah. Berapa bandingannya pahala orang yang salat berjamaah duhur di Masjidil Haram? Nabi sampaikan, 1 kali salat berjamaah di Masjidil Haram 100.000 kali bandingannya kita salat di Makassar ini, padahal 1 kali. Ayo Bu, yang ada uang segera berangkat terus. Apakah dicari di dunia ini? Nah semua pasti akan ditinggalkan. Betul tidak? 1 kali sholat di Masjid Nabawi, perumpamaannya seperti kalau kita 1000 kali sholat berjamaah di Makassar. Itu gambaran pahala demi pahala yang dijanjikan oleh Allah melalui hadisnya Nabi. Di dalamnya lahat kuburan. Amin ya rabbal alamin. Tapi mereka yang tidak siap menghadapi kematian, pada saat itulah Allah ceritakan dalam Al-Quran, ia menangis, memanggil dan memohon, Rabbi ia berteriak memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allah menjawab, ada apa wahai hambaku engkau memanggilku? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda kematianku, ya Allah tunda kematianku, ya Allah tunda kematianku, ya Allah. Lalu dijawab oleh malaikat, kenapa mesti ditunda kematianmu? Siapa memang kita mesti ditunda kematian tak? Siapa kita Ibu? Halo, siapa kita mesti ditunda kematian tak? Yang menangis dan menyesal yang pertama. Yang menangis, ya Allah tunda kematianku, ya Allah. Ada
tapi tidak pernah pergi berkunjung di Baitullah ya Allah, tidak pernah pergi ya Allah. Malaikat lalu membisikkan di sampingnya, di depan rumahmu bukan di orang kaya, di depan rumahmu bukan di orang kaya seperti engkau, tapi alhamdulillah setiap ada rezekinya terkumpul ia berangkat umrah, tidak tonjik dan ditunda kematiannya. Menangis ia berkata, ya Allah, tunda kematianku ya Allah, tidak pernah bisa dapat malam Lailatul Qadar. Maka malaikat berbisik di sampingnya, pas di samping rumahmu bukan dia orang kaya, dia orang biasa-biasa, tapi setiap malam-malam Ramadan dia akhiri malam-malam itu dengan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Nah, kau di mana? Waktunya malam 10, tidak ada mobil masjid. Halo. Malam Lailatul Qadar disampaikan oleh Nabi akan turun di 10 malam terakhir, 21, 23, 25, 27 dan 9. Nabi bilang malaikat, di mana kau berada waktu malam itu? Kenapa sekarang baru menangis? Itu Nabi bilang bahwa dia maka tidak salah Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Isma sita maumu, sampaikannya Muhammad kepada semua orang, kepada umatmu, Isma sita maunya, mau datang salat tarawih malam pertama sampai malam terakhir, pahalanya untuknya, bukan untuk Allah, juga bukan untuk tetangganya. Betul tidak? Saya Pak Ibu mohon maaf jujur, kalau saya bayangkan uminya, Umi ayo kita pergi sembahyang, salat. Dia bilang capek sekali ke ayah. Saya bilang ayo kita tonji itu urusan masing-masing nanti di kuburan. Saya tidak akan pernah temani engkau dalam kuburanmu Umi. Saya kasih begitu supaya semangat. Dia bilang ayah kan juga bilang tadi oleh waktu. Bilang tidak, mesti memang aku sampaikan. Jadi kalau ada suami tidak suruh suami istrinya untuk jalan Allah, kita tonji nanti akan ditanya, hei Ansar, kenapa engkau tidak bawa istrimu ke masjid? Maka pada saat itu saya berkata, sudah ya Allah, berapa kali saya panggil tapi tidak mau ngontongi, tak kali ini. Siapa kamu temani ki? Iya kalau si bahagia. Lalu ia menangis, ya Allah, tunda kematian ya Allah, menetes air mataku ya Allah, tunda kematian ya Allah, baru kan sadar dan menyesal ya Allah, tunda kematian ya Allah, saya tidak pernah menamatkan Al-Quran ya Allah. Dia bilang malaikat, jangan nih, HP ini mau terus bocor. Kebetulan ini Pak Di, kalau saya di kampungku, anak-anak di kuliah main HP, kalau di sini ya. Kasus sampai sekarang anak-anak dede mau anak zaman now. Silakan pakai HP tak terus dibaca, tidak sempat membaca Al-Quran. Nanti dilihat siapa yang akan menangis pada saat nanti sekarang. Akhirnya dia pasrah, kematian tidak akan pernah bisa ditunda. Tapi bagi almarhumah Andi Fitriani, karena dia sudah menyiapkan bekal terbaik ke dalam kuburannya, ia pun tersenyum karena ia tahu bahwa sudah tiba waktu dan waktunya ini sebentar lagi saya akan meninggalkan keluarga aku semua. Ya Allah ya Rabbi. Yang mau ditanyakan kepada diri ini dan kita semua Pak Ibu, silakan jawab di sini, mau yang jawab. Kira-kira bukan kita termasuk orang yang menangis menyesal nanti pada saat sakarat? Tidak perlu dijawab dengan mulut, cukup ini yang jawab. Ibu-ibu yang di dalam dengan apa yang disampaikan oleh malaikat, bukan kita termasuk cinampak ya termasuk seali riwayatun sakarat? Biar hati yang jawab. Karena mulut terlalu pintar berkata, tapi hati tidak sama dengan ucapan mulutnya. Alhamdulillah. Setelah dibisikkan yang pertama, yang kedua malaikat membisikkan, wala tahzan, jangan bersedih, jangan bersedih, jangan bersedih, Andi Fitriani,
jangan engkau bersedih. Kenapa orang bersedih pada saat sakratul maut? Jawabannya tiada lain dan tiada bukan. Yang kita kumpul dari pagi sampai malam ini, ternyata tidak ada yang kita bawa. Betul tidak? Apakah dibawa nanti kalau mati? Pakaian yang mahal, harganya jutaan, dipakai atau tidak nanti kalau sudah dimandi Pak Ibu? Tidak. Cincin gelang kalung Bu yang kita beli dipakai nanti kalau mati Ibu? Dipakai buat ada dari kuburan nih rodo di kemet tahu ya. Kalau sudah pakai dikubur Ibu, siapa yang pakai itu cincin gelang kalung tak? Siapa yang pakai Bu? Dia itu pakai, siapa yang pakai? Maka yang pakai adalah suami barunya, istri barunya, apa? Betul tidak Pak? Dia itu pakai, betul tidak Pak? Kan santai lagi. Saya biasa tunjuk bilang Umi, apa mau itu ya? Nanti bukan kita yang punya itu. Apa hakim atau bene barunai apa? Yang marah Bu di, tapi memang kita nyata begitu. Ada jemaah ke dia bilang, Ustaz, saya suamiku tidak begitu. Jadi saya bilang, mungkin lebih mau lagi. Bagaimana dengan kita Ustaz? Semua laki-laki sama, pasti mau. Kecuali bapak, kamu tahu juga nih enak. Waladazan, jangan bersedih. Seorang ayah pasti akan bersedih begitu melihat anak-anaknya masih kecil semua. Ya Allah, anak-anakku masih kecil ya Allah. Seorang ibu menangis, ya Allah, masih bayi kasihan anakku, ya Allah, masih bayi, ya Allah, baru 1 bulan lagi, ya Allah. Sungguh tega Engkau mengambil kembali ibunya, ya Allah. Dia bersedih. Tapi malaikat hanya membisikkan, jangan engkau bersedih. Dengan segala kebaikanmu, anak-anakmu nanti akan terbuka rezekinya. Itu kalau baik sifatnya kedua orang tuanya. Betul tidak Bu? Ini mesti disampaikan. Siapa seorang ibu, siapa seorang ayah baik sifatnya kepada orang lain, apalagi kepada keluarganya, maka jangan bagi khawatir kalau meninggal, pasti rezekinya anak-anak tak juga baik. Karena kebaikannya seorang ayah itu tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga. Tidak ada orang lupa itu kebaikan tak Pak? Tidak ada. Coba makin. Siapa seorang ibu yang baik sifatnya, maka sebenarnya itu kebaikan tak itu adalah untuk anak tak. Yakin tidak? Saya biasa ditanya, Pak Ibu, mohon maaf, biasa ada mahasiswa kok. Dia bilang, Pak, gampangnya mama kurasa nilai kalau sama kita, Pak. Yang penting rajin dikasih semua A. Saya bilang, bukan kita itu kukasih A, anakku. Tapi yang kukasih nilai terbaik adalah karena ada tong anak-anakku yang sementara mondok di pesantren. Semoga kalau baik Kak, anak-anakku nanti baik tong rezekinya. Karena itu rezekinya anak-anak dari orang tua, Ji. Siapa seorang ibu baik sifatnya kepada orang lain selalu bersedekah, pasti murah rezekinya anaknya. Itulah kenapa malaikat berkata, Allah ta'ala wala tahzan, jangan kau takut tentang rezekinya anakmu. Sepanjang baik sifatmu maka pasti banyak rezekinya anakmu. Insya. Jadi itu kita orang tua bukan mengajari tapi saling mengingatkan. Kalau selalu menolong orang, maka yang menolong anak tak jauh lebih banyak dibandingkan yang pernah kita tolong orang. Jadi jangan rasul-rasul. Ada itu orang begitu dengan jabatannya, bukannya menolong orang dan orang menolong. Ada tidak begitu di sana? Ada. Baru RT suaminya dah. Apa mau? Istrinya tidak mau balik kalau tidak balik. Ibu RT, alah. Mohon maaf, dari RT ini. Bukan kita nah di sana ya. Jangan sampai lagi kurang ajar. Bukan kita di sana ya. Justru karena kita ibu RT atau bapak-bapak RT tolong warga tak, karena ingat anak-anak tak itu berapa orang yang ditolong pasti akan ditolong anak atau orang lain. Kisah nyata baru-baru. Enak kalau kisah nyata diangkat semua. Ustaz Hansar pernah diundang seluruh lurah dan desa ceramah di depannya.
Saya ingatkan bahwa dengan jabatan tak itu kesempatan kita berbuat baik supaya anak-anak tak semua dapat semua kebaikan tak. Alhasil dari ceramah itu ada satu yang cerita pengalaman hidup. Ibu lurah apa dia bilang? Ustaz, suatu waktu Ustaz, mobilku kasihan rusak masuk di bengkel. Maka saya mesti naik PT-PT dari kantor ke Sudiang. Suatu waktu saya pulang dari kantor, ada nenek-nenek. Saya bilang, Deng, maju maki saya bayarkan. Orang tua yang baru turun itu, maju maki. Nenek turun maki saya bayarkan. Satu minggu setelah itu curhat anakku, Ustaz. Saya bilang, curhat apa? Dia bilang, anakku berkata, Mami, satu minggu ini pulang kak dari kampus, dari Unhas pergi di Sudiang, 4 orang yang bayarkan PT-PT ke Umi, padahal saya tidak kenal. Dia bilang uminya, betul lah apa yang disampaikan Ustaz Ansar, bahwa Allah Maha Adil. Kalau orang tua baik, maka anaknya yang dapat semua kebaikannya. Ayo, ambil maki itu sebagai nasihat tentang kematian yang terjadi, pasti akan terjadi nanti. Insya Allah. Akhirnya Andi Fitriani sudah tahu, dia pun tidak pernah merasa sedih. Ya tidak takut dan juga tidak sedih. Maka di saat itulah Allah berfirman kepada malaikat, wa abziru bil jannah, tampakkan taman-taman surga untuk hambaku Andi Fitriani, wahai malaikat. Akhirnya dia sadar bahwa dunia ini sebentar lagi akan berpisah denganku. Maka berbisiklah malaikat, perbaiki persiapanmu, kami datang menjemputmu menghadap kepada Allah Sang Maha Pencipta. Di saat itulah Andi Fitriani memperbaiki dirinya dan lebih khusus lagi, khusus mengucapkan zikir. Yang pertama diucapkan adalah zikirnya hati, zikirnya tubuhnya di saat ia sudah tahu sebentar lagi akan meninggal. Apa yang dibaca setelah itu ia ucapkan zikirnya tubuhnya. Almarhumah pada saat masih bernapas dengan khusyuk mengucapkan lafal kalimat la ilaha illallah. Bisa kita sama-sama atau saya mulai, ibu yang sambung. La ilaha Madejin persiapan Andi Fitriani. Dapat diceng ini. Pada isin makadai ide dapat kubahitan aku salahnya di noe. Ayo ulangi lagi. La ilaha illallah. Mulai itu, mulai dia lebih khusyuk menghadap kepada Allah. Dia sudah lupa mi sepupunya, dia lupa mi orang tuanya, dia lupa mi anaknya kalau sudah punya anak, dia lupa mi suaminya kalau sudah punya suami, dia lupa mi istrinya kalau sudah punya istri, dan memperbaiki zikirnya karena ruh sebentar lagi akan pergi dibawa oleh malaikat. Di saat sakratul maut itulah muncul penjelasan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj. Di saat orang yang sakarat itu khusyuk memperbaiki zikirnya, maka lakukanlah orang yang sehat di sampingnya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama yang dilakukan, hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Itu tuntunan dari Nabi di saat orang ini sudah sakarat. Kan sakarat ini ceritanya tuh sudah tadi dibisikkan, lalu dia sudah khusyuk zikir la ilaha. Tugas kita di sampingnya, hadapkan cepat orang tua itu, istri tak, suami tak, menghadap ke Baitullah. Jangan sampai sebentar bu pulang ki, nah banyak dulu nak makan suami tak, akhirnya dulu ni nyawa. Hadapkan cepat ke Baitullah. Ilmu ini Pak Ibu, ilmu diajarkan ki, mohon maaf, bukan diajarkan, disampaikan. Tugas kami hanya menyampaikan. Agama itu mudah, sampaikan saja. Itu kewajibanmu Ustaz. Mau amalkan silakan, tidak diamalkan tanggung jawab sudah sampai. Insya beda kalau rombongan dari pasar Panampu sudah pernah mendengar ini ceramah.
pasti sudah diamalkan pada saat ada tetangga yang sakarat. Dihadapkan ke Baitullah, itu tuntunan dari Nabi yang pertama. Kenapa mesti dihadapkan ke Baitullah? Jangan lagi jauh-jauh, terlalu panjang pembahasannya kalau itu mau dibahas satu persatu. Tapi ambil lagi perumpamaan Bapak Ibu, ya sapi waktu na digere, BBE nako digere, iya apalagi menjelang kurban ini Idul Adha, dipanggul ketiga sapi Bapak. Dipanggul ketiga bayi sapi atau KBBE di Bapak Ibu. Di Baitullah tuh. Purnania tau kere bembe atau sapi pengen hadapkan ke Baitullah, maka jangan panggil kedua kalinya. Tidak mengerti itu tata cara menyembelih hewan ternak. Jadi mesti itulah sunnahnya. Kenapa disuruh Nabi bagi orang yang kurban, lihatlah kurbannya disembelih. Itu maksudnya salah satunya, supaya yang memotong ini sempurnanya menghadap ke kalau kambing dan sapi pada saat disembelih dihadapkan ke Baitullah, ada maksud dan tujuannya. Kenapa kita pun disuruh oleh Nabi dihadapkan ke Baitullah? Itu tanggung jawabnya kita pada saat orang-orang sakarat. Yang kedua, pada saat Andi Fitran mengucapkan zikir la ilaha illallah, maka lanjut yang kedua Nabi tuntunannya bacakan surah Yasin di sampingnya orang yang sakarat. Baca lagi surah Yasin. Bisa kita mulai Pak? Kita ambil 2 atau 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Surat wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sampai terakhir nanti. Ini hanya tata cara kita jelaskan. Yang mau disampaikan kepada semua yang hadir adalah siapa yang bacakan surah Yasin nanti pada saat sakarat kalau tidak dididik ada nata dengan agama. Siapa? Siapa yang mau bacakan sekolah kami anak tak tinggi-tinggi, tapi jangan lupa agama. Kira-kira Bapak, ketua semua makin ini, termasuk Ustaz sudah tua, 40 tahun Tommy lebih. Siapa yang bacakan nanti Pak kalau sakarat? Kan tidak mungkin orang lain. Siapa Pak yang bacakan? Tanya Medilita. Adakah di antara anak-anak yang bisa bacakan nanti pada saat sakarat surah Yasin? Ada itu jawabannya di sini sebelum sakarat. Tapi kapan anak-anak dijauhkan dari agama, tidak dikasih dekat dengan masjid, tidak pernah diajarkan tentang agama? Salah amat gitu mah, tuh tidak baca agama surah Yasin. Sangga jago gitu. Siapa yang mau bacakan Ustaz, jadi bagaimana yang terbaiknya? Yang terbaiknya kalau empanata minimal 1 titik di pesantren supaya ada yang pimpin saudaranya untuk membaca surah Yasin pada saat sakarat. Ustaz, tidak bisa gak berpisah dengan anakku, tidak mampu kak Ustaz, karena aku kamasian di pesantren itu tidak enak beri makannya. Ya begitulah namanya pengorbanan Bu. Dikira kita orang yang kasih mas anaknya di pesantren tidak menangis setiap malam ibunya. Menangis di rumah setiap malam. Tapi kan 20 tahun yang akan datang kita mau lihat. Coba lihat anak-anak dari pesantren 20 tahun kemudian mana yang akhlaknya baik dan mana yang tidak memperbaiki anak-anak. Kita nih. Silakan lihat Bu. Setelah tamat SD bawa di pesantren, 1 tidak di pesantren, 1 di pesantren, 20 akan datang lihat mana beda sifatnya. Yang mana beda sifatnya Bu? Beda, pasti kita bisa melihat. Oh ini wajar karena dari pesantren pernah diajar baik-baik. Oh ini hanya sekarang ini Pak la ilaha illallah. Anak tak pejabat, mau maaf. Mungkin anak tak jadi pejabat. Duduk-duduk orang tua minum teh, minum kopi. Jangankan salim tangannya orang tuanya. Lewat di depan orang tua tidak patabek-tabek lagi. Yang saya cerita betul tidak? Tidak makin. Lewat di depan orang tua tidak patabek-tabek lagi. Padahal tinggi sekolahnya. Tapi begitu di kantornya, nah dia ini bosnya akan turun dari kantor. Dia sudah tundukkan badannya. Siap Pak, siap Pak. Memangnya bosmu itu yang kasih jadah di pegawai.
terlalu rendah kepala kita, mesti seperti itu di hadapan bos. Nah, bukan dia yang kasih jadi pegawai ki. Yang kasih jadi pegawai ki adalah Allah melalui doanya ayah dan ibu ta. Coba nih, kan dia jadi bos karena kita juga sudah ada di situ. Kenapa kita terlalu menghinakan diri di hadapan sesama manusia? Tapi orang yang melahirkan kita, jangankan engkau pakabe, jangankan engkau cium tangannya, melihat saja wajahnya, engkau tidak lakukan pada saat lewat di depannya. Apa artinya anak kalau kaya raya dan pejabat kalau begitu, Pak? Tapi lebih bagus lagi kaya, pejabat, setiap lewat di depan tak, tidak mau berani lewat sebelum cium tangan tak, baru pakabe. Maaf Umi, pergi mak dulu Umi di tabe. La ilaha illallah, sempurnanya hidup. Alhamdulillah. Sekarang sudah jam 9. Stop nih kapan nih? Ya. Halo, stop atau lanjut? Itu berita. Ilmunya belum selesai. Saya masih mau lanjut sedikit supaya kewajibanku selesai. Insya Allah. Apa tadi? Bacakan surah ya Yasin. Lanjut yang ketiga. Sambil Andi Fitriani mengucapkan zikirnya tubuhnya la ilaha illallah. Lalu Nabi sampaikan urutan berikutnya yang ketiga adalah lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang sakarat itu dengan membisikkan di telinganya kalimat la ilaha. Tapi survei membuktikan 100 orang yang sakarat, syukur kalau bisa lihat 5 orang mudah mengucapkan la ilaha. Ya mati. Saya mau diskusi sedikit dengan bapak-bapakku. Ya mati, kalau ada orang sakarat mudah tidak bapak? Saya tanya bapak-bapak, karena bapak-bapak yang selalu melihat orang sakarat. Kalau ini yang muda-muda jarang yang melihat. Dia mati. Ibu Malomo tidak mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakarat. Menututi muta. Tidak ada itu mulut yang ingin munafik, karena hatinya berkata memang tidak segampang itu, Ustaz. Ustaz, saya sudah rajin salat berjamaah, apakah mudah? Belum tentu. Biar rajin sembahyang. Biar setiap tahun kita berangkat haji ataupun umrah, tapi doraka kilokan di tomat wata, jaga Tuhan apa? Coba besar-besar bapak ibu jawab. Rajin salat, rajin melaksanakan haji ataupun umrah, rajin tamatkan Al-Quran, tapi doraka kepada orang tua, diterima tidak ibadahnya? Diterima tidak? Ayo yota, diterima tidak? Apa tak mau diterima anak durhaka? Tapi kalau ada anak yang membuat orang tuanya menangis, durhaka atau tidak? Sepanjang ada anak gara-gara sikapmu orang tuamu menangis, itu sudah masuk kategori engkau telah berdosa kepada orang yang melahirkanmu. Termasuk kita lupa kewajiban kepada orang tua, sudah termasuk itu. Apa contohnya anak durhaka dan lupa kewajibannya kepada orang tuanya? Banyak seorang suami di saat sudah menikah, sudah sukses, sudah kaya dan punya jabatan, pada saat menjelang Lebaran Idul Fitri, istri 5 kali dibawa pergi di Trans Studio, pergi di Trans Mall, pergi di Matahari, ambil pakaian mahal, ambil ini uang, ini kredit tambahin kalau tidak cukup, ambil anakku, ambil 5 pasang, ambil, tidak ada masalah. Tapi ternyata sampai 2 malam sebelum Lebaran belum dia kirimkan pemberitahuku untuk umminya yang ada di kampung. Tanya mau doraka senang. Silakan. Tanya mau doraka ya. Tanya mau Bu. Tapi banyak kejadian begitu. Bukan hanya di sana begitu, di sini juga pasti ada begitu. Jangan selalu di sana aja. Bagaimana Bu? Bagaimana para santa? Ya Allah ya Rabbi. La ilaha illallah perlu natural ini. Ustaz, kaya jualan top Ustaz. Kaya itu lain masalahnya, tapi beda mantong itu kalau anak yang kasih gitu, tidak Bu. Makanya ibu-ibu ini mesti diingatkan di dalam. Halo Bu, tapi sebelum ibu saya tanya, darah yang mengalir di tubuh tak, Pak, darahnya bapak tak dengan umi atau darahnya istri tak? Tabe. Darahnya siapa Pak? Darahnya
Bapak. Darahnya siapa, Bu? Darahnya kedua orang tua. Bukan darahnya istri itu, Pak. Ingatkan ya, nah biar ini dicuci 10 kali darah, maka darah yang ada di situ adalah darahnya ayah dan ibu yang ada di tubuh kita. Tapi la ilaha illallah tak lupa siapa yang lahirkan ke ibu, mulai dikandung ibu, lahirkan ibu, yang berdarah-darah pada saat kecil sampai merawat kita ibu, yang merawat dan membiayai kita adalah ayah dan ibu. Tapi setelah menikah, siapa yang ambil gaji kita? Halo, siapa yang pergi gaji setelah ada pekerjaannya anak? Puriwato. Ngejawab. Tapi ingatlah kapan ada seorang istri dalam status menantu tidak mau selalu memberi kepada mertua tak. Kuingatkan jadi ini malam. Demi Allah, pulangkan 3 kali. Demi Allah 1 kali lagi. Demi Allah, dapat nanti menantu begitu kau sifatnya sama kita. Kuingatkan sekali lagi. Siapa istri tidak baik kepada kedua orang mertuanya, dalam artian tidak mau bagi banyak kepada orang tua mertuanya, maka demi Allah nanti dapat menantu begitu kau sifatnya menantu tak sama kita. Alhamdulillah. Jadi saya itu gampang, jadi kalau ada ibu-ibu curhat, Ustaz, menantu Ustaz kurang ajar, sikit, saya bilang, Kak, pasti kita seseketongi sama mertua akak, wajib. Langsung dibilang, kenapa ditahu? Begitulah cara Allah mengajarkan sifat-sifatnya. Sifat, Bu, enak, kalau gitu nanti orang tua, tetap jadi kita. Makanya kalau dikasih orang tua 1 juta, contoh, maka kasih tongi mertua sama. Jangan sebalinya, kasih orang tua 2 juta, kasih orang tua 950. Hai, banyak kata-kata beliau di dalam ini. Tidak terlambat. Ayo. Saya itulah yang kalau datang dengar ceramah, pulang bisa ambil renungan. Oh betul Ustaz, maaf ini. Bagaimana ini Ustaz, kejadian betul ini Ramadan kemarin tidak ku kasih mertua aku, orang tua aku jika kasih tebus di bulan Idul Adha nanti, tebus dikira kayak itu enak perasaan tak kalau menantu tak sakit sama kita. Halo, kira-kira enak perasaan tak kalau menantu tak sakit sama kita. Begitu tuh dinarasa mertua. Alhamdulillah. Ditalkin la ilaha illallah, lalu di saat itulah detik-detik kematian semakin dekat, maka berubah sikirnya Andi Fitriani menjadi sikirnya tubuhnya. Tadi sikirnya hati, sikirnya tubuhnya, lalu berubah menjadi sikirnya hatinya. Apa itu yang dibaca Andi Fitriani? Di saat kita mentalkinnya la ilaha illallah, dia pun langsung berubah sikirnya setelah ia ucapkan berkali-kali dari awal. Apa itu? Namanya lafal Allah. Ayo sama-sama Ki. Allah. Ayo ulangi sama-sama. Usuki, kita akan rasakan dada ini sangat lapang. Ayo coba. Ayo praktekkan sama-sama. Coba nih, 8 sekali itu rasanya ini. Jadi kalau ada orang sedikit-sedikit korok-korokan sebenarnya karena memang jarang duduk-duduk mengingat dan mengucapkan nama itu. Coba nih, kita ulangi 3 kali sama-sama Ki. Ayo kalau kita mau masuk, mau mengerti masuknya di zikir, ucapkan dari dalam hati kita sama-sama. Ya Allah. Begitulah yang dirasakan almarhumah Andi Fitriani di saat ruh sudah akan dicabut. Tenang sekali jiwanya karena dia sudah dekat dengan Allah. Sebelum dilanjut,
Ada satu pertanyaan. Ibu-ibu ini aja pui. Iga di Sibawa esoni 24 jam siang dan malam tanpa henti. Tanya itulah kaita, bukan istri tak, bukan anak tak. Aja pui aleta iga tu di Sibawa esoni. Sehari waktu japu kalenta naik tu di Sigang alubangi karena nama dekananya akan las antena jana sallo. Ada orang tidak mengenal siapa yang natumani setiap hari. Padahal kita sudah umur 60 tahun. Ustaz, itu tasawuf ya? Bukan pergi tasawuf, tapi Nabi bilang kita Andre Gurwa sudah masuk di wilayah hakiki. Di saat ditarik siapa dan di saat dia keluar siapa. Waktu Jepun apa Allah Ta'ala, mohon maaf saya pakai bahasa Ugi, mengerti Ugi tadi? Waktu Jepun apa Allah Ta'ala, jika tuh sunni di Sibang, di saat dia pergi, pada saat dia keluar sunnah, tapi wajib dia masuk. Tinggal pada saat kita, contoh naik motor, naik mobil. Di saat bapak ibu naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada anak kecil yang berlari. Pertanyaannya, pastikan kita kaget. Di saat kagetlah itu, Bu, siapa yang keluar di mulutnya? Ada orang pada saat kaget, tiba-tiba mulutnya terdengar suara Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tapi pumarecan nanti narik Allah Ta'ala. Itu maknanya. Ada orang pada saat kaget mengucapkan La ilaha illallah. Itu nanti juga yang keluar. Ada yang mengucapkan La ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Di saat kaget tidak ada orang yang mampu berpikir, Bapak Ibu. Sama tadi mengucapkan Allahu Akbar, astagfirullah, masya Allah, tabarakallah, juga tidak sadar karena hakikatnya orang yang kaget. Pokoknya pun Allah Ta'ala putra pitangi. Alhamdulillah. Mungkin ini Bapak nih sudah lama sekali aku rasa ceramah. Kita juga kuliah capek tombak ya. Ya, ini masih mau tidak capek jadi berteriak, tidak tahu jadi capek berdiri. Kupalari ceramahnya. Ilmu Pak Pijapu juga sudah sampai. Alhamdulillah. Iya, kenapa mau semua keluar? Padahal jarang-jarang saya ceramah keluarkan ilmu begini. Seandainya mungkin bukan karena Pak Haji yang panggil, adakah dipanggil malam ini? Tapi karena beliau keluarga sebagai keluarga, sebagai kakak, jadi saya tanya, Haji, berapa malam tak sih ya kak? Dia bilang 1 kali justru. Dia bilang, tidak bisa, itu kan lari. Itu kalau baik, selalu diingat kebaikan, tapi kalau tidak baik, Nah, almarhumah pada saat itu mengucapkan zikirnya, hatinya lafal Allah. Lalu sampailah pada puncak persiapan ruh akan pergi, di mana malaikat sudah melihat persiapan ini sudah selesai, maka perbaiki petunjuk Allah Ta'ala di saat orang itu sudah ditarik ruhnya. Jadi kan modal petunjuk Allah Ta'ala riwayatnya dicabut nyawana Andi Fitriani, mungkin modal diajena. Semua orang yang meninggal dalam keadaan sakit di rumah sakit ataukah mungkin tidak sakit di rumah ini, entah mana muat petunjuk punah. Tapi di saat nyawa akan dicabut, petunjuk punah modal diajena. Bagaimana tanda di kedua kaki pada saat ruh akan dicabut? Kedua kaki itu yang tadinya hangat tiba-tiba berubah menjadi dingin bagaikan sal. Dia kecena. Tidak langsung itu semua dingin. Kaki dulu yang pertama. Tapi sebelum apa dibacakan pada saat dingin kakinya, ikatan itu doa aja dia mau kecil. Jangan kecil kalau dibilang. Kalau dingin tidak bisa pergi sampai di rumah tadi sini makin ada apa. Kan tidak ada waktu sedikit lagi. Ustaz, apa dibilang Pak Pijoku Pak Pisabi? Ini kalimatnya orang tua dulu kita, Ji. Di saat Haji Wada, Nabi turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinukum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku dan kucukupkan rezekiku.
Semua sahabat tersenyum. Alhamdulillah sudah sempurna Islam. Alhamdulillah sudah sempurna ajaran yang telah dibawa oleh Nabi. Tapi ada sahabat yang mengerti papijepu. Siapakah itu? Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba meninggalkan tempat itu, dia berdiri di saat semua tersenyum mengatakan alhamdulillah Islam sudah sempurna. Sayyidina Abu Bakar meninggalkan tempat itu, nama teri, menangis seperti anak-anak kecil yang diambil permennya, menangis terseduh-seduh. Datang sahabat Sayyidina Umar, kenapa engkau menangis? Nah kita ini alhamdulillah Nabi sampaikan sempurna agama. Lalu Nabi bilang, Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa itu sudah tanda dari Nabi? Maksudnya Umar? Maksudnya Abu Bakar? Apa maksudnya Abu Bakar? Tanda dari Nabi? Kata Abu Bakar, wahai sahabatku, kalau agama itu sudah sempurna, berarti kekasihku Nabi Muhammad sebentar lagi akan kembali menghadap kepada Rabbnya. Maka sahabat juga menangis, lalu terseduh-seduh dan berkata, oh itu maksudnya wahai Abu Bakar. Ternyata betul, pulang dari Arafah, selesai haji wada, Nabi sakit, tidak lama kemudian Nabi meninggal. Tapi Abu Bakar sudah paham papejepuna Nabi tak. Andi Fitriani, engkau tu papejepuna taruh sebelum engkau balik ke Ipole. Di antara papejepuna relipo Allah Ta'ala kepada orang yang masih sehat. Kalau dia sakit parah di rumah sakit, papejepuna yang umum dah kasih Allah, ada itu biasa ada sebuah orang tua adalah mungkin 10 hari tidak bisa turun nasi, tiba-tiba minta nasi, dan pada saat makan masih pengen rena milopan nombok. Papejepuna tuh, iya tak? Ayo belajar ke papejepuna sedikit, mengingatkan saya kalau ditanya jemaah keluarga, Ustaz, enak makannya Ustaz, saya bilang, Kak, kalau begitu panggil semua saudara rata. Ustaz, tanda-tanda sehat nih bilang, panggil semua saudara rata. Panggil nih supaya mungkin ada mau dibagi harta dan sebagainya. Karena umumnya setelah itu kejadian besok sebelum asar engkan itu penjemput. Nah, penjemput itu semua. Jadi kalau ibu di rumah suami terbanyak nongkrong, penjemput itu kalau tidak sakit, umumnya papujepuna itu orang tua. Kalau tidak sakit, mungkin kita sementara minum teh, minum kopi, tiba-tiba dia bicara sama anaknya, nak, itu nak di depan bersih-bersihkan dulu di nak, karena tidak lama itu akan datang banyak orang. Biasa kita dengar begitu Pak Di. Papujepun semua itu. Saya tidak lengkapi itu papujepun karena ada pembahasan tersendiri tentang papujepun Allah Ta'ala sebelum nyawa dicabut. Tapi kita akan lanjutkan saja. Pada saat kedua kakinya sudah dingin, maka segera lafalkan dan perdengarkan ayat di mana Allah memanggil ruhnya. Apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Adi Fitriani sudah tenang karena tadi sudah dibisikkan oleh malaikat untuk tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah Adi Fitriani di sunul pamasina puam musibah hati mapacing Mario renduh ingin berjumpa dengan Rohmu, Allah pun menanti kedatanganmu. Maka di saat itulah pelan namun pasti terucap zikirnya nyawanya. Zikir ketiga terucap dengan ayat itu, lalu dibacalah kembali sambungan ayatnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Semoga engkau beruntung, engkau ditempatkan sebagaimana tempatnya orang-orang yang beruntung itu di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah dan taman-taman surga tempatmu Andi Fitriani. Maka terucaplah zikirina rahasiana, nasitolatoni zikirina rahasiae, sutoni nyawai naditi di Sri Pamasina Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah yang bisa disampaikan malam ini. Alangkah ruginya kalau datang di tempat ini tapi tidak mengambil pelajaran-pelajaran dari persiapan kematian itu, karena jarang-jarang itu ada yang bahas kaki begitu. Saya biasa dengan teman umumnya, nah bilang, Ustaz, apakah kalau di saya 80% materinya sedikit, tapi nggak suka jemaahnya, bilang, kau
kesempatan berdakwah hilang bos kalau pakai kalaji terus dikasih orang. Tetap mesti, tapi jangan lupakan mati. Siapa yang amalkan ilmu ini, maka pada saat saya meninggal, amal jariah akan mengalir terus ke kuburanku. Amin ya rabbal alamin. Ayo kesimpulannya. Satu, kalau ada orang yang sakarat, sebelum sakarat terjadi, malaikat bisikkan dua hal. Apa itu tadi? Jangan takut dan jangan bersedih. Tanya menderita, apakah tidak takut menghadapi kematian? Apakah tidak bersedih menghadapi kematian? Engkau itu Bapak Allah Ta'ala sebelum datang malaikat. Yang kedua, pada saat orang sudah sakarat, maka jangan lupakan apa amalan yang pertama disuruh Nabi, hadapkan ke Baitullah. Lanjut Pak, bacakan surah ilmu ini yang dibawa pulang. Yang ketiga apa lagi Pak? Talqin la ilaha. Yang keempat apa lagi? Di saat sudah ditalqin dibacakan ya ayya Tuhan nabzul, sampai ia keluar. Di saat itulah almarhumah juga mengucapkan 4 zikir tadi. Zikirnya tubuhnya la ilaha illallah, zikirnya hatinya lafal Allah, zikirina rahasiana nyawana siban rahasiana. Nanti kita bahas di pertemuan tertentu. Amin ya rabbal alamin. Sambungannya ini ceramah Mbak. Apa yang dilakukan kalau baru saja nyawanya orang tua tak pergi? Karena di situ juga ada tuntunannya. Sampai apa doa dan bacaan apa dibaca pada saat dikasih masuk di jenazahnya dalam kuburan. Jangan biarkan anak tak meninggal Pak, lalu orang lain yang kasih masuk dalam kuburan. Nah itu anak tak. Jangan biarkan istri tak nanti Pak meninggal, lalu suaminya orang yang kasih masuk istri tak. Nah kita suaminya. Itu tersendiri materinya. Insya Allah. Amin. Salam dulu jangan aku apa tuh. Salam itu. Alhamdulillah. Inilah yang bisa disampaikan. Mari kita berdoa. Sebentar aku kasih di nomorku, siapa tahu mau gitu Ustaz kirimkan itu tadi ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wa rizqi jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Nanti ceramahnya bisa dinonton kembali dalam channel Bugis Kampiri. Nah, dengarkan baik-baik supaya bisa disimak insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.